Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas tentang soal dan jawaban tes kompetensi teknis. Disimak baik-baik videonya ya. Jangan di-skip. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K. Langsung saja kita mulai ke soal nomor. Langsung saja kita mulai untuk soal kompetensi teknis pendidikan agama Islam dari nomor 51 sampai nomor 60. Untuk soal nomor 51. Orang yang membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad, di perang Uhud bernama ... A. Wahsy, B. Abu Lahab, C. Umayyah, D. Hindun. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 51 ini adalah Wahsy. Wahsy ini adalah seorang pembunuh bayaran yang disuruh oleh Hindun untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Uhud. Setelah Hamzah terbunuh, kemudian Hindun, istrinya Abu Sufyan, memakan hatinya. Saking bencinya terhadap Hamzah, sampai-sampai hatinya Hamzah pun dimakan. Nauzubillah. Kita lanjut ke soal nomor 52. Sehari puasa dan sehari tidak adalah diajarkan oleh Nabi ... A. Muhammad SAW, B. Yusuf alaihissalam, C. Daud alaihissalam, D. Zakaria alaihissalam. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 52 ini adalah C, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Beliau melakukan sehari puasa dan sehari tidak. Sebelum lanjut ke soal nomor 53, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 53. Yang mendapat julukan Bapak para Nabi adalah ... A. Ismail alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Ibrahim alaihissalam, D. Adam alaihissalam. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 53 ini adalah C. Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau mendapat julukan Bapak para Anbiya. Kita lanjut ke soal nomor 54. Surat Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ... A. Disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri, B. Disebabkan oleh ulah tangan manusia dan jin, C. Disebabkan karena takdir Allah yang tak bisa dihindari, D. Disebabkan oleh tangan makhluk-makhluk Allah yang jahil. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 54 ini adalah A, yaitu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi oleh ulah tangan manusia-manusia yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, baik berupa segala sesuatu yang ada di darat dan di laut. Jadi jawabannya sekali lagi yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 55. Bagi orang yang telah mampu menikah dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukumnya melakukan pernikahan bagi orang tersebut didasarkan kepada kaidah A. Al-aslu fil amri lil wujud, B. Ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajibun, C. Al-aslu fil asyayi al-ibah hatta yadulat alat tahrimi, D. Al-aslu fin nahi al-mutlaq yaktazid fi jami'il azimah. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 55 ini adalah B. Ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajibun, yang artinya perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib. Adalah segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut. Maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib dihukumi wajib pula. Jadi, bagi orang yang telah mampu menikah dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina, maka menikah baginya adalah hukumnya wajib. Menikah juga bisa dihukumi haram apabila seseorang menikah tujuannya untuk menyiksa atau menyakiti pasangannya. Dan menikah juga bisa dihukumi sunnah apabila orang yang telah mampu menikah tetapi masih bisa menjaga diri dari perbuatan zina, maka menikah baginya hukumnya sunnah. Jadi hukum menikah ini bermacam-macam, tergantung dari keadaan dan situasi yang ada. Jadi sekali lagi jawabannya adalah B.
Kita lanjut ke soal nomor 56. Tasawuf sebagai bagian akidah akhlak dalam prakteknya mengambil dasar dari Al-Quran atau hadis, namun tidak jarang juga berdasarkan spiritual experience dari pelakunya. Karena itu, pengalaman tasawuf berdasarkan spiritual experience cenderung A. Objektif, B. Rasional, C. Subjektif, D. Tekstual. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 56 ini adalah C, yaitu subjektif. Biasanya, ini berdasarkan spiritual experience atau pengalaman sendiri atau pengalaman pribadi. Kita lanjut ke soal nomor 57. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan A. Al-Ahkam Al-Arba'ah, B. Al-Ahkam Al-Khamsah, C. Al-Ahkam As-Salisa, D. Al-Ahkam Al-Sittah. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 57 ini adalah B. Al-Ahkam Al-Khamsah. Jadi pada akhir setiap pilihan jawaban yang tersedia, di situ kita bisa mengetahui jawaban yang benar. Arba'ah artinya 4, Khamsah artinya 5, Salisah artinya 3, Sittah artinya 6. Nah, di situ di soal kelima jenis kaidah tersebut dinamakan, tentu saja jawabannya adalah B, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah. Khamsah artinya 5. Kita lanjut ke soal nomor 58. Alasan mendasar yang menyebabkan Muawiyah bin Abu Sufyan enggan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah A. Sakit hati karena dipecat dari jabatannya sebagai gubernur, B. Muawiyah ingin menjadi khalifah, C. Menuntut kedaulatan penuh atas Syam, D. Menuntut hukuman atas pembunuhan Utsman. Jawaban yang benar pada soal nomor 58 ini adalah D, yaitu menuntut hukuman atas pembunuhan Utsman. Jadi, Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut agar para pembunuh Khalifah Utsman ditangkap, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Setelah semua selesai, barulah bisa membaiat Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut ke soal nomor 59. Istilah tentang terhalangnya hak waris seseorang adalah A. Ashabah, B. Mauruts, C. Hijab, D. Zawil Arham. Untuk mengetahui jawaban yang benar, pada soal nomor 59 ini, kita harus mengetahui makna dan arti dari masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Untuk pilihan jawaban A, Ashabah. Ashabah adalah golongan waris lain yang selain zawil furud disebut dengan istilah ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama. Jadi untuk pilihan jawaban A kurang tepat. B. Mauruts. Yang dimaksud dengan mauruts adalah harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh mayit setelah kematiannya. Jadi mauruts adalah harta yang dibagi. Untuk pilihan jawaban B. Mauruts kurang tepat. D. Zawil Arham. Yang dimaksud dengan Zawil Arham adalah ahli waris yang dihubungkan dengan pewaris dari pihak perempuan atau ibu. Golongan ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak pula disebutkan jumlah bagiannya. Untuk pilihan jawaban D kurang tepat. Sedangkan untuk pilihan jawaban C, hijab. Hijab adalah istilah tentang terhalangnya hak waris seseorang karena ada ahli waris lain yang berhak menerimanya. Jadi ahli waris yang lain bisa terhalang untuk mendapatkan hak waris. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 59 ini adalah C, hijab. Hijab artinya penghalang. Kita lanjut ke soal nomor 60 atau soal yang terakhir. Pernyataan di bawah ini termasuk hikmah beriman kepada hari akhir, kecuali. Karena kecuali berarti di sini yang bukan ya kawan. A. Menumbuhkan rasa cinta dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Takut untuk melakukan perbuatan maksiat. C. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 60 ini adalah D. Mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Jadi ini tidak termasuk hikmah beriman kepada hari akhir.
Adapun pilihan jawaban A, B, dan C itu merupakan hikmah beriman kepada hari akhir. Karena di sini kecuali, maka jawaban yang benar adalah D. Demikian tadi 10 soal tes kompetensi teknis pendidikan agama Islam dari soal nomor 51 sampai nomor 60. Silahkan ditonton kembali, diulang lagi, disimak baik-baik soalnya, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.